Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kita semua, kalian semuanya. Di hari raya Idul Fitr ada adab-adab yang harus kita ketahui bersama. Apa itu? Adab-adab itu adalah yang pertama, hendaknya disunahkan kita mandi di pagi hari sebelum kita pergi. Sebagaimana dalam riwayat Ali yang dikeluarkan Imam Al-Baihaqi, bahwa disunahkan mandi sebelum kita pergi menuju sholat Id. Kemudian yang kedua, di hari raya Idul Fitr kita berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang bagus. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memiliki baju yang khusus untuk Idul Fitr atau untuk hari raya dan menerima tamu. Nah, di sini harus digarisbawahi bahwa baju tersebut adalah baju yang bagus, tidak perlu harus baju yang baru. Karena itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian yang ketiga adabnya adalah kita makan dulu sebelum kita berangkat untuk pergi sholat. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum berangkat sholat, beliau memakan beberapa kurma dulu di hari raya Idul Fitr. Adapun di hari raya Idul Adha maka tidak disunahkan demikian. Kemudian setelah itu kita berangkat menuju tempat sholat dengan berjalan kaki. Karena sunnahnya demikian, karena Rasul dan para sahabatnya berjalan kaki menuju tempat sholat. Ya, kecuali kalau memang sholat tempatnya sangat jauh. Yang jelas ya, sangat dianjurkan kita untuk sholat atau pergi dengan berjalan kaki. Dan di perjalanan kita memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian akhwat Islam azakumullah, sesampainya kita di tempat lapangan kita turut bertakbir sampai kemudian imam pun ia memulai sholatnya. Dan sholat Id atas pendapat yang kuat adalah fardu ain. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan seluruh kaum muslimin termasuk wanita-wanita yang dipingit dan wanita haid untuk menyaksikan yaitu sholat Id. Dan ini menunjukkan hukumnya fardu ain, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Kemudian setelah selesai sholat, disunahkan kita untuk mendengarkan khutbah imam. Dan mendengar khutbah imam ini kata para ulama hukumnya sunnah saja, tidak sampai wajib. Namun kalau kita menghadirinya tentu itu lebih baik. Nah, bagaimana kalau ternyata hari Id bertepatan dengan hari Jumat? Maka ketahuilah bahwa hari raya Id, sholat Id itu sudah mewakili sholat Jumat. Maka dari itulah tidak diwajibkan kita untuk sholat Jumat setelah itu. Tapi kalau ternyata kita melaksanakan sholat Jumat itu lebih baik lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, hari ini telah bertepatan antara Jumat dan sholat Id atau hari raya. Maka siapa di antara kalian yang mau sholat Jumat silahkan. Wa inna la mujammi'un, adapun kami tetap melaksanakan sholat Jumat. Artinya penyelenggara tetap mengadakan memberikan fasilitas untuk orang yang ingin sholat Jumat. Nah, sekarang kalau sholat Jumat itu gugur, apakah sholat zuhur gugur? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang saya pilih, wallahu a'lam, bahwa sholat zuhur tetap tidak gugur. Karena yang digugurkan adalah sholat Jumat saja. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Kemudian setelah sholat Id, kita pun kemudian diperbolehkan untuk saling memberikan tahniah, yaitu selamat. Sebagaimana Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, dahulu para sahabat memberikan tahniah satu sama lainnya dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa tahniah atau pemberian selamat itu tidak harus taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, maka boleh dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan kepada ucapan selamat. Kalau di Indonesia, ya, contohnya minal aidin wal faizin. Ini semoga termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses. Ya, adapun meminta maaf itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW waktunya dan batasannya. Bahwa minta maaf itu kalau kita punya salah sama orang. Kata Rasulullah, man kanat indahu madlamatun, siapa yang mempunyai atau pernah berbuat zalim kepada manusia, falyatahallal minhul yaum,
maka hendaklah ia minta maaf hari ini juga, kata Rasulullah SAW. Berarti tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Dan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, sangat dianjurkan kita memperlihatkan kegembiraan. Dahulu Rasulullah SAW dan para sahabat memperlihatkan kegembiraan, di mana para sahabat memainkan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka yang disebut dengan hirab. Bahkan disebutkan ada sedikit tariannya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha di rumah Rasulullah memanggil beberapa anak kecil untuk memukul rebana dan bernyanyi. Ketika Abu Bakar masuk, dan Abu Bakar pun kemudian mengingkari. Kata Abu Bakar, ya mazamir min mazamiri syayatin fi baiti Rasulillah. Apakah seruling-seruling setan ada di rumah Rasulullah? Maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Abu Bakar, da'hum ya Abu Bakar, biarkan mereka ya Abu Bakar. Karena setiap kaum itu ada hari rayanya, dan ini hari raya kita. Artinya untuk di hari raya tidak apa-apa. Ini menunjukkan betapa kita sebagai kaum muslimin disyariatkan untuk memperlihatkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita di hari Id. Akhul Islam, azakumullah. Kemudian bagaimana dengan saling mengunjungi sesama keluarga, memperlihatkan kegembiraan, maka itu diperbolehkan. Karena dalam hal ini tidak ada batasannya dalam syariat. Kalau kita saling mengunjungi ke keluarga, memperlihatkan kegembiraan, ya, namun tentunya ada batasannya yang harus kita perhatikan. Jangan sampai orang yang bukan mahram saling berjabat tangan. Yang kita lihat di masyarakat, ya, wanita laki-laki yang bukan mahram saling berjabat tangan, ini perkara yang tidak benar dalam syariat. Disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad, la an yut'ana ra'su ahadikum bihadidah, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan jarum besi daripada dia memegang wanita yang bukan mahramnya. Nah, inilah akal Islam, azakumullah wa iyyakum, di antara adab-adab berhari raya Idul Fitr. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima puasa kita, dan kita pun bergembira nanti di hari raya Idul Fitr, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang sukses dan menang, mendapatkan pahala Allah yang besar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.